cara pencitraan, maka Gibran sudah memulai lebih dulu daripada Prabowo Subianto. Jadi Prabowo Subianto ini, Pak Presiden kita ini sudah disalib lebih dulu, sudah dilampaui lebih dulu dengan gerakan-gerakan dilakukan oleh Gibran. Dia menghadiri, dia kunjungan, berikan susu, berikan bansos, isinya minyak, beras dan sebagainya gitu kan. Kebutuhan sehari-hari masyarakat, kepentingan elektoral politik tertentu gitu kan. Ini kan semacam penabungan untuk kemudian modal di tahun 2029. Hai korban ghosting, yang namanya buah pasti tidak jauh dari pohonnya ketika dia jatuh. Hal ini akhirnya agak-agak mirip dengan kasus Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, yang cukup mirip lah dengan Jokowi. Apa miripnya adalah tentang proses pencitraan yang dilakukan. Wah, ini sama tipenya nih, sama-sama pencitraan gitu. Jadi kalau kita lihat dahulu kala, ya kan, pada zaman dahulu kala itu ada banyak bansos-bansos bertebaran atas nama Presiden Republik Indonesia, ya kan, dengan warna putih dan merahnya gitu kan. Kemudian tertulis di bawah bahwa ini adalah bansos Presiden Republik Indonesia. Jadi setiap masyarakat yang menerima semua itu akhirnya mereka merasa senang dengan kepemimpinan, dengan kehadiran Joko Widodo gitu sebagai Presiden Republik Indonesia. Seolah-olah masyarakat ini diperhatikan bahwa sebenarnya mereka sedang dimanfaatkan untuk dirawat. Karena yang paling penting dalam politik kan adalah tentang massa, tentang pengikut, tentang orang-orang yang akhirnya pro dan setuju dengan diri kita, orang-orang yang akhirnya suka, senang dengan kita. Itu kan kemudian kekayaan dalam politik yang memang harus dirawat sepanjang masa agar kekuasaan atau pengaruh-pengaruh politik yang kita miliki itu tetap berjaya. Hal ini akhirnya terbukti ketika kemudian Jokowi sudah mengimplementasikan bagaimana bansos mempengaruhi pemilih, bagaimana kemudian bansos mempengaruhi elektabilitas, bagaimana kemudian bansos mempengaruhi kesenangan rakyat terhadap pemimpinnya. Dan hari ini hal yang sama itu juga dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Wah. Jadi kalau hari ini ada banyak bansos-bansos yang bertebaran ketika terjadi bencana atau sedang ada kunjungan kerja gitu kan, itu diberi nama tuh bansos Wakil Presiden. Nah, itu masih ada setelahnya Gibran. Jadi ada Wapres Gibrannya gitu, masih ada nama Gibrannya. Takut gak tahu siapa Wakil Presiden. Sehingga dipastikan bahwa ini punya Gibran. Maka yang terkenal adalah Gibran, bukan pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi kalau akhirnya kita berbicara tentang start dan kemudian untuk kemudian meraih partisipasi publik, untuk kemudian meraih perhatian publik secara kesenangan ya, secara pencitraan, maka Gibran sudah memulai lebih dulu daripada Prabowo Subianto. Jadi Prabowo Subianto ini, Pak Presiden kita ini sudah disalib lebih dulu, sudah dilampaui lebih dulu dengan gerakan-gerakan dilakukan oleh Gibran. Dia menghadiri, dia kunjungan, berikan susu, berikan bansos, isinya minyak, beras dan sebagainya gitu kan. Kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sehingga mau gak mau kita akan mengenang bahwa Gibran adalah Wakil Presiden yang baik karena dia pernah memberikan saya bansos. Sesederhana itu untuk kemudian menjadi pejabat yang baik gitu. Dan memang hal ini yang kemudian sudah mulai diterapkan karena mungkin mimpi yang ingin dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka adalah kemandirian dan pengaruh politiknya harus tertanam kuat di masyarakat. Masyarakat harus mengenal yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Kalau selama ini kita mengenal bahwa Wakil Presiden itu hanya ban serap, Wakil Presiden itu hanya dimanfaatkan untuk menampung banyak suara agar presidennya bisa menangkan kontestasi gitu. Tapi enggak gitu, Gibran ingin menunjukkan bahwa Wakil Presiden bisa mengambil pengaruh, Wakil Presiden bisa menentukan berbagai macam arah kebijakannya karena dia nanti punya massa. Kembali lagi bahwa yang paling penting dalam dunia politik adalah tentang massa, pengikut, orang-orang yang akhirnya setuju dengan kita. Tanpa kita gerakkan pun, mereka ketika terjadi penghinaan atau terjadi penyamaran nama baik atau sebagainya gitu kan, penyerangan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, mereka langsung hadir membentengi paling depan gitu. Karena apa? Karena mereka sudah dirawat dengan apa? Bansos. Dan masyarakat kita ini kan selalu melihat bahwa kebaikan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah itu adalah kebaikan personal, padahal enggak gitu. Itu kebaikan yang kemudian diberikan karena mereka punya wewenang, karena mereka punya kebijakan, karena mereka punya dan diberikan anggaran sehingga mereka semua bisa melakukan ini gitu.
Tapi masyarakat kita kan melihat bahwa ini diberikan oleh Gibran, ini diberikan oleh Jokowi, gitu. Sehingga itu yang akhirnya perlu disadarkan. Dan mau bagaimanapun, hal ini memang sulit untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat. Bukan berarti masyarakat kita tidak mau membaca ini, tapi lebih kepada pejabat kita yang memanfaatkan berbagai macam anggaran negara untuk kepentingan elektoral politik tertentu, gitu kan. Ini kan semacam penabungan untuk kemudian modal di tahun 2029. Jadi kalau bansos itu digelontorkan pas pilpres gitu atau pas pilkada gitu, itu kan masyarakat cukup kaget, oh ini politisi bansos dan sebagainya gitu. Tapi kalau dari sekarang, maka ya tidak ada perubahan gitu. Emang dari dulu Gibran itu suka ngasih bansos semua. Ini kan yang kemudian sedang dibangun gitu, sehingga citra politik Gibran Rakabuming Raka dengan berbagai macam rekam jejak masa lalunya yang melanggar konstitusi dan sebagainya, aturan hukum, tapi dapat dia perbaiki dengan apa? Dengan bukti-bukti yang kemudian akhirnya sekarang dia lakukan. Entah kemudian dia memberikan bansos, memberikan susu, ya kan, mengganti apa namanya es teh dengan susu gitu. Ganti semuanya, pokoknya pakai susu gitu. Meskipun kita nggak tahu susu siapa ini, gitu kan? Apakah impor atau bagaimana gitu? Karena akhir-akhir ini juga ada banyak kabar-kabar terkait dengan bagaimana kemudian peternak-peternak terkait dengan penghasil susu itu ditolak oleh berbagai macam perusahaan, sehingga mereka merayakan semua itu atau kekesalan semua itu dengan menghambur-hamburkan berbagai macam jutaan ton susu. Nah, itu ya kan kemudian harusnya menjadi evaluasi gitu kan. Apakah kemudian nanti dengan program makan bergizi gratis, apakah susu-susunya nanti yang dibuat itu, yang diberikan itu berasal dari peternak-peternak kita atau enggak. Nah, itu yang kemudian harus diintegrasikan, sehingga integrasi itu menghasilkan suatu kebijakan yang baik dan semua orang ikut terdampak dan berdampak. Jadi terdampaknya adalah para peternak dan masyarakat, anak-anak kita, masa depan harapan bangsa itu juga terdampak, sehingga mereka dapat menjadi generasi yang unggul dengan makanan-makanan yang bergizi. Oh, itu kan harapannya gitu. Tapi apapun itu, Gibran sudah mencuri start untuk meraih pencitraan-pencitraannya sebagai modal di tahun 2029, sehingga dia bisa berdiri kokoh sendiri tanpa Prabowo Subianto. Itu kan yang mungkin sedang dikejar gitu. Wah, setelah ini saya harus naik lagi gitu kan. Yang namanya buah tidak jauh dari pohonnya gitu kan. Selalu ingin dan selalu ingin gitu kan. Semuanya ingin dicapai gitu. Setelah jadi presiden masih aja ngendorse dan sebagainya. Ini kan hal yang kemudian nanti akan terus berkelanjutan, bahwa nafsu kekuasaan itu akan terus terjadi sampai cucut-cucut bibitnya. Tapi apapun itu, kita terima berbagai macam hal itu sebagai bentuk baik, dan kita tetap harus melihat bahwa hal ini adalah tugas yang memang seharusnya dan tidak ada nilai plus apapun dari berbagai macam hal itu. Tentu ini adalah modal politik, tabungan politik yang ingin Gibran tabung sampai akhirnya nanti dia pesta pora di tahun 2029. Dan Prabowo sudah kalah start sejak hari ini ketika Gibran mengambil alih berbagai macam pemerintahan selama Prabowo keluar negeri. Akhirnya banyak melancarkan pencitraan-pencitraannya. Tapi apapun itu, kita terus dukung apa kemudian yang menjadi program pemerintah, meskipun pada akhirnya perlu berbagai macam evaluasi agar tidak salah kaprah. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.